Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Kita memasuki halaman ke-61 dengan subjudul Meninggalkan Orang-orang Tercinta. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar separuh ditutupi awan di langit yang menghampar di angkasa pantai Muara Jati di utara Caruban, San Ali berjalan di antara rimbunan hutan. Tak jauh di belakangnya, dalam jarak sekitar 50 tombak, sekitar 100 orang dengan senjata tombak, kelewang, pedang, dan kujang bergerak membayanginya. Mereka bagai kawanan serigala mengintai mangsa. Ketika San Ali berada di dekat rimbunan bakau, tiba-tiba salah seorang dari gerombolan yang mengikuti itu melompat keluar sambil mengharik. Berhentilah kau, Hekisena. Beraninya kau melewati daerah kekuasaanku. Apa kau belum kenal siapa aku? San Ali yang sejak semula merasakan langkahnya diikuti sekumpulan orang bergegas menyergah tegas. Aku tahu siapa kalian. Bukankah kalian prajurit Pakuan Caruban yang diperintahkan Pamandar si Bungsu untuk membunuhku? Lancang sekali mulutmu, Kisanak. Sudahlah, Kisanak, tak usah bersandiwara di depanku, ujar San Ali tenang. Sebagai putra ibunda Nyi Ratu Inten Dewi dan cucu Prabu Surawisesa, Ratu Aji di Pakuan, aku tahu persis watak dari Pamandar Resi Bungsu yang licik. Mendengar bahwa San Ali adalah putra Nyi Ratu Intan Dewi, istri Ki Danusela, mantan junjungannya, orang itu tercengang kebingungan. Ia seperti baru sadar bahwa pemuda di depannya adalah San Ali. Namun sebelum sempat dia berpikir lebih lanjut, tiba-tiba terdengar hiruk pikuk dari sekeliling hutan bakau yang diikuti oleh menghamburnya orang-orang bersenjata yang dengan beringas dan berteriak-teriak menyebut San Ali. Bunuh, cincang, habisi. Bagaikan kawanan serigala menyerang seekor domba, begitulah segerombolan bersenjata itu menyerbu dengan beringas. Namun sebagai santri yang bertahun-tahun dilatih pencaksilat dan berbagai ilmu kanuragan, San Ali tidak gentar menghadapi serangan itu. Ia dengan tenang menyapukan pandangan ke arah utara, ke rimbunan hutan bakau. Dengan gerakan seolah melarikan diri dari lawan, ia melompat dan lari dengan cepat meninggalkan orang-orang yang memburunya. Dengan berlari cepat, San Ali telah membagi kekuatan lawan sedemikian rupa. Hanya mereka yang kuat tenaga dan cepat larinya yang bisa mendekatinya. Siasat Sang Ali ini mengena, para pemburu beriringan mengejarnya. Ketika ada yang berhasil mendekat, serta merta ia memperlambat laju larinya. Saat jarak mereka tinggal 1 tombak, tiba-tiba ia berbalik sambil menyabetkan kakinya di bawah dengan gerakan setengah lingkaran. Desh, bruk. Sabetan kaki San Ali dengan telak menghantam kaki lawan. Tanpa ampun lagi, lawan yang terserimpuh kakinya itu tumbang di atas tanah. San Ali cepat bergerak lagi menjauh. Pada saat berurutan, para pemburu yang berlari cepat di belakang tak sempat menghentikan langkah saat mengetahui bahwa di depannya kawannya tersungkur mendadak. Orang-orang yang berlomba memburu San Ali bergantian jatuh karena tersandung tubuh kawannya yang tersungkur lebih dulu. Disertai sumpah serapah, mereka yang bertumbang tindih itu memaki-maki San Ali dengan penuh amarah. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, tiba-tiba San Ali melompat ke arah mereka. Kemudian dengan pukulan dan tendangan yang mantap, satu demi satu pemburu yang bergelimpangan itu dihajarnya. Gerak cepat San Ali dalam melumpuhkan lawan itu tidak berlangsung lama karena pemburu lain sudah dekat jaraknya. Dengan secepat kijang, San Ali melompat dan mengambil langkah 1000 meninggalkan lawan-lawan yang terus mengejarnya. Tadinya ia sempat meragukan kemampuannya untuk mengalahkan lawan yang berjumlah sekitar 100 orang. Namun dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya, ia terus berusaha melumpuhkan lawan dengan cara mengajak lari berputar-putar di sekeliling pohon bakau. Lawan yang jaraknya dekat langsung dihantam dan ditinggal lagi. Begitu seterusnya. Taktik lari dan pukul itu membuat tenaganya terkuras, sementara lawan-lawannya meski kelihatan letih dan babak belur, jumlah mereka tak berkurang. Bahkan seperti tak ada habis-habisnya.
Saat San Ali benar-benar kewalahan menghadapi serangan lawan, sambil mengamuk dengan gerakan-gerakan yang mulai kurang terarah, ia mengeluh dan memasrahkan hidupnya kepada aku semesta yang diyakini sebagai aku pribadinya. Ya Allah, jika engkau menghendaki aku kembali kepadamu sekarang, kupasrahkan akuku untuk kembali kepada akumu. Mendadak terdengar pekikan takbir yang diteriakkan puluhan orang. Di antara pekikan itu terdengar dentam kaki kuda menghentak-hentak bumi yang diselingi jerit kesakitan dan pekik kematian di sana-sini. San Ali tercengang, ia seperti bermimpi ketika menyaksikan puluhan orang berpakaian serba putih dengan menunggang kuda menyampaikan pedang ke kanan dan ke kiri. Dalam tempo singkat, puluhan mayat bertumpuk-tumpuk di sekitarnya. Sekumpulan orang yang sedang mengepung dirinya tiba-tiba berhenti bergerak dan mendongak dengan wajah pucat. Kemudian, bagikan komando, para pengeroyok itu berhamburan ke arah utara dan menyelamatkan diri. Setelah suasana terkendali, barulah San Ali mengetahui bahwa di antara penunggang kuda itu terdapat ayahanda asuhnya, Ki Samadullah. Rupanya, sejak berita kematian Ki Danusila sampai ke Pakuan, Ki Samadullah menangkap gelagat kurang beres dari perilaku Resi Bungsu. Dengan dalih menyusul Ki Danusila ke hutan Kawali, diam-diam ia membawa sekitar 30 prajurit berkuda Pakuan Caruban. Alih-alih ke hutan Kawali, sebenarnya Ki Samadullah bersembunyi di kawasan Gunung Sembung tak jauh dari Padepokan Giri Amparan Jati. Dari sanalah dia memantau perkembangan Pakuan yang sudah dikuasai oleh Resi Bungsu. Dari tempat persembunyiannya, Ki Samadullah mengirim utusan ke Kadipaten Demak untuk melapor kepada Adipati Demak, Arya Sumangsang, tentang nasib saudara tirinya, Ki Danusila. Arya Sumangsang kelak menjadi penguasa Demak dengan gelar Abdul Fatah Surya Alam Saidin Panatagama. Kemudian mengirim adik tirinya si ibu yang bernama Raden Kusen dengan membawa sekitar 200 prajurit Demak ke Caruban. Raden Kusen yang ibunya seorang Cina Muslim itu dengan mudah menyusup ke pelabuhan Muara Jati melalui jasa saudagar-saudagar Cina. Tanpa menemui kesulitan, Raden Kusen dan pasukannya berhasil masuk hingga Gunung Sembung. Malam itu di bawah bayangan rembulan yang bersinar separuh, San Ali melihat Ki Samadullah menunggang kuda coklat. Di sampingnya seorang lelaki berwibawa duduk di atas punggung kuda hitam perkasa. Kilatan matanya tajam, menyiratkan kecerdasan, keberanian dan keteguhan jiwa. Usianya sekitar 35 tahun, sedikit lebih tua dari San Ali, namun kelihatan matang. Begitu melihat anak asuh kesayangan selamat tak kurang suatu apa, Ki Samadullah segera melompat turun. Dengan mata berkaca-kaca diliputi keharuan, dia langsung mendekati San Ali dan mendekatnya erat-erat. Alhamdulillah, desah Ki Samadullah dengan air mata bercucuran. Engkau tak kurang suatu apapun anakku. Aku yakin sekali Gusti Allah tidak akan membiarkan orang-orang dikasihnya celaka. Paman Samadullah, San Ali menarik nafas berat. Mana saja paman selama ini, aku mencarimu di Pakuan namun tak ada yang tahu. Aku sengaja bersembunyi di Gunung Sembung anakku. Aku mendapat firasat tidak baik berkenaan dengan pamanmu Resi Bungsu. Segera setelah ku peroleh berita bahwa ayahandamu meninggal akibat diserang harimau di hutan Kawali. Karena itu, tanpa sepengetahuan Resi Bungsu, aku membawa 30 prajurit keluar Pakuan untuk bersembunyi dengan harapan rentang waktu akan membongkar kebusukan Resi Bungsu. Dan sekarang paman yakin bahwa Pamanda Resi Bungsulah yang merancang semua bencana yang menimpa Pakuan Caruban ini. Kenyataan menunjukkan demikian, sahut Ki Samadullah geram. Lantaran itu aku segera mengirim kurir ke Kadipaten Demak untuk melaporkan kejadian di Pakuan kepada sang adipati yang tak lain adalah saudara ayahandamu. Ia kemudian mengirim adiknya Raden Kusen untuk membalas kematian ayahandamu dan menghukum Resi Bungsu. Jadi, beliau inilah Raden Kusen, saudara ayahandamu,
Kisah Madullah menunjuk penunggang kuda hitam ke arah lelaki yang penuh wibawa itu. Salam takzim paman, sang Ali menyalami dan mencium tangan lelaki itu. Engkaukah San Ali, putra Rakanda Danusela? Tanya Raden Kusen. Benar paman. Raden Kusen menatap mata sang Ali seolah hendak mengukur kekuatan jiwa putra saudara tirinya itu. Seperti mengukur benda, ia menyapukan pandangannya ke San Ali dari ujung kaki hingga ujung rambut. Sejenak sesudah ia menepuk-nepuk bahu San Ali sambil berkata, sebagai bahan dasar, mutumu sangat unggul, oh putra saudaraku. Namun, untuk menjadi pusaka dahsyat, engkau masih perlu ditempa lebih keras lagi. Terima kasih paman, kata San Ali penuh hormat. Raden Kusen membisikkan sesuatu ke telinga Ki Samadullah. Sesaat kemudian Ki Samadullah mengajak San Ali meninggalkan lokasi. Paman, cergah San Ali, tahukah paman akan nasib ibuku? Oh anakku, tambatan kesayanganku, kata Ki Samadullah mengelus-elus rambut San Ali. Sungguh malang nasibmu. Ibumu hanya sempat tinggal sekitar sepekan bersama kami di Gunung Sembung. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Ibundamu, Nyi Kuwu, hanya sempat mengatakan kepada istriku bahwa dia akan mencari kemanapun ayahandamu berada, meski nantinya yang ditemukan hanya tulang berbalut tanah. Setelah sepekan kepergiannya, salah seorang prajuritku menemukan ibundamu sakit keras di pinggir hutan Kawali. Prajurit itu kemudian membawa ibundamu ke Gunung Sembung. Rupanya perjalanan siang dan malam tanpa kenal hujan dan angin telah membuat ibundamu kehabisan tenaga. Setelah tinggal selama 3 hari, ibumu meninggal dan kami kebumikan dia di sana. Jadi ibunda saya meninggal di Gunung Sembung. Kenapa paman tidak memberitahu? Tanya San Ali penasaran. Sejak awal peristiwa, ibundamu melarang kami memberitahumu. Ki Samadullah menghela nafas. Kami semua tidak tahu alasan apa yang membuat Nyi Kuwu melarang kami. Kami hanya tahu bahwa ia adalah putri Prabu Surawisesa, Ratu Aji Pakuan, yang segala perintahnya harus dipatuhi. Astagfirullah, desah San Ali lirih. Tanpa terasa dari kelopak matanya mengalir air bening, terbayang di lipatan kenangannya belayan kasih yang ia dapatkan dari ibundanya. Betapa sabar dan penuh kasih ibundanya itu sehingga belum pernah San Ali menyaksikannya marah atau bermasa muka. Bahkan, andai kata benar pernyataan Resi Bungsu bahwa perempuan itu bukan ibunda kandungnya, tetaplah ia mencintai dan menghormatinya sepenuh jiwa. Karena sejak kecil yang ia kenal sebagai ibunda hanyalah Nyi Kuwu, Ratu Inten Dewi. Melihat anak asuh yang dikasihnya tenggelam dalam kesedihan, Ki Samadullah merasakan hatinya pedih bagaikan mengalirkan darah. Selama ini setiap mengunjungi San Ali, senantiasa yang dijumpainya adalah senyum dan tawa bahagia. Ketika mendampingi berkeliling desa dan keluar masuk hutan pun, dia senantiasa mendapati keceriaan mengitari kehidupan anak asuhnya itu. Kini, baru beberapa hari meninggalkan padepokan, anak itu telah terseret ke dalam lingkaran nasib memilukan, sebagaimana pernah diramalkan Syekh Datuk Kahfi. Suasana hening melingkupi telatah Muara Jati. San Ali diam, Ki Samadullah diam, Raden Kusen diam, semua diam. Hanya angin dingin bertiup menebarkan bau anyir darah yang mulai mengering di tanah. Setelah lama suasana hening itu berlangsung, Raden Kusen dengan suara penuh wibawa berkata, sekaranglah waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi Resi Bungsu. Bagaimana Ki? Apakah orang-orangmu sudah siaga? Patik yang mulia, kata Ki Samadullah. Sejak sore tadi, sekitar 100 orang santri dari Padepokan Giri Ambaran Jati bersenjata lengkap telah patik siagakan di sekitar Pakuwuan. Sekitar 100 orang pengikut Ki Gedeng Babadan juga sudah bersiaga, dan sekitar 300 orang pengikut patik dari Tegal Alang-Alang pun sudah mengitari Pakuwuan sejak sore tadi.
Bagus, kata Raden Kusen mantap. Bagaimana dengan berita Raden pasukan Pajajaran yang akan mendukung kekuasaan Resi Bungsu? Patik yang mulia, kata Ki Samadullah. Berita dari Telik Sandi yang Patik kirim menyatakan bahwa Resi Bungsu memang meminta bantuan ke Pakuan. Patik dengar Maharaja Pakuan Prabu Ratu Dewata mengirimkan 1.000 prajurit di bawah pimpinan perwira bernama Terong Peot. Berarti kita harus secepatnya menyerang Pakuan sebelum bala bantuan itu datang. Kalau sampai pasukan dari Pakuan datang, engkau bisa membayangkan bagaimana nasib Pakuan Caruban ini. Berita yang kuperoleh dari pedagang-pedagang Cina yang berniaga di pelabuhan Kalapa mengatakan Resi Bungsu sengaja membuat laporan palsu bahwa kematian Gowu Caruban akibat dibunuh oleh orang-orang Islam atas suruhan Guru Agung Syekh Datuk Kahfi. Resi Bungsu memutar balik kenyataan. Dia menyebarkan berita bahwa kematian Kuwu Caruban dilatari maksud jahat orang-orang Islam yang ingin merebut kekuasaan dari orang-orang Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Raden Kusen memberi penjelasan. Sejahat itukah laporan Pamandar Resi Bungsu kepada Uwak Prabu Ratu Dewata? San Ali menyergah bagai tak percaya. Anakku San Ali, Ki Samadullah menepuk-nepuk bahu San Ali. Engkau belum mengerti pahit dan getir kehidupan dunia. Engkau juga belum mengenal asin garam dan masamnya asam kekuasaan dunia. Namun jika kau ingin tahu, demikianlah perilaku orang-orang yang mabuk kekuasaan. Ya Allah, tujuan utama hidupku, desah San Ali seolah kepada dirinya sendiri. Jauhkanlah hamba dari kejahatan nista seperti itu. Janganlah engkau palingkan hasrat hatiku kepada selain engkau. Semoga doa dan harapanmu terkabul, oh anakku, kata Ki Samadullah, menarik nafas dalam-dalam. Sungguh mulia tujuan hidup yang hendak engkau raih. Semoga engkau menjadi salah satu dari San Ali yang bisa menjadi pengobat bagi mereka yang menderita, sebagaimana harapan ayahanda dan ibundamu. Jika demikian paman, sergah San Ali cepat. Marilah kita berangkat sekarang juga ke Pakuan. Malam berkabut menerkam bumi Caruban ketika barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen menerobos keheningan menuju Pakuan yang sudah dikepung oleh sekitar 187 prajurit Demak. 100 santri Giri Amparan Jati, 100 pengikut Ki Gedeng Babadan, dan 300 pengikut Ki Samadullah dari Tegal alang-alang. Ketika barisan berkuda berjarak sekitar 3 pal dari Pakuan, tiba-tiba Raden Kusen mengangkat tangan. Seperti digerakkan oleh satu komando, seluruh pasukan berkuda berhenti serentak. Sejenak kemudian, kuda hitam yang ditunggangi Raden Kusen melangkah beberapa depa ke depan. Raden Kusen menepuk-nepuk tangan 3 kali. Tepukan tangan Raden Kusen itu ternyata isyarat. Ini terlihat dari munculnya pasukan berkuda Demak secara serentak dari kanan dan kiri. Rupanya pasukan itu sengaja ditempatkan di sekitar Pakuan untuk sewaktu-waktu melakukan serangan mendadak jika dibutuhkan. Tanpa menimbulkan suara berarti, pasukan berkuda itu mengatur formasi dalam barisan-barisan berjajar 3-3. Beberapa jenak menunggu pasukannya merapikan barisan, Raden Kusen kemudian menepuk tangan lagi 2 kali. Kali ini rupanya ia memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan perintah menyerang kepada kepala-kepala kelompok yang sedang mengepung Pakuan. Setelah menghormat, prajurit itu dengan gerak lincah berlari menembus kegelapan malam. Raden Kusen melambaikan tangan meminta Ki Samadullah berada di belakangnya mendekat. Dengan suara tenang, ia berkata perlahan, "Inilah pelajaran penting yang wajib dialami calon pemimpin Ki." "Patik yang mulia," sahut Ki Samadullah takzim. "Maksudku, segera setelah kita menguasai Pakuan, kita akan bergerak cepat ke Muara Jati lagi," kata Raden Kusen datar. "Ke Muara Jati lagi yang mulia?" gumam Ki Samadullah heran. "Inilah yang kumaksud pelajaran penting Ki," kata Raden Kusen. "Sore tadi telah ku peroleh berita dari saudagar-saudagar Cina bahwa perahu-perahu dari gelombang pertama yang memuat 500
prajurit Pajajaran telah terlihat di timur muara Sungai Cimanuk ke arah Dermayu. Sedangkan perahu-perahu gelombang kedua sore tadi baru memasuki perarian Karawang. Jadi bisa dipastikan kalau perahu-perahu dari gelombang pertama malam ini sudah masuk ke perairan Caruban. Aku memperkirakan mereka akan mendarat paling lambat subuh nanti. Berarti saat pagi datang mereka sudah siap bergerak menyerang Pakubuan. Namun yang mulia, kata Ki Samadula, bukankah jumlah mereka yang datang malam ini hanya 500? Bukankah jumlah pasukan yang mulia lebih banyak? Ketahui lagi bahwa jumlah 500 pasukan Pajajaran itu sangat berarti besar bagi sebuah pertempuran. Sebab jumlah 500 itu adalah prajurit terlatih. Sedangkan jumlah 700 yang kita miliki hanya 200 dari Demak yang benar-benar terlatih. Sisanya adalah orang-orang yang hanya memiliki keterampilan pencak silat seadanya, termasuk santri dari Giri Amparan Jati. Jadi Ki, dalam sebuah peperangan, jangan sekali-sekali menilai lawan hanya dari segi jumlah. Ini pelajaran penting. Patik yang mulia. Hening malam tiba-tiba dipecahkan oleh pekikan dan jeritan serta gemerincing senjata beradu di kejauhan. Pertempuran tampaknya sedang berlangsung di Pakubuan. San Ali dan para prajurit penunggang kuda tampak gelisah menunggu perintah menyerang dari Raden Kusen. Namun, Raden Kusen kelihatan tenang dan bergeming mendengar hiruk-pikuk pertempuran di kejauhan. Dicekam kegelisahan dan bayang-bayang serunya pertempuran, San Ali tak tahan lagi. Ia membayangkan nasib kawan-kawannya para santri ketika menghadapi prajurit-prajurit Pakubuan yang terlatih. Ia membayangkan betapa korban akan berjatuhan di pihak penyerbu. Setelah beberapa jenak dicekam kegelisahan, ia mendekati Raden Kusen dan bertanya, "Kenapa kita tidak membantu mereka yang bertempur di sana, Paman?" "Kita belum mendapat laporan dari medan laga," sahut Raden Kusen singkat. "Laporan dari medan laga?" San Ali heran. "Lihatlah obor itu." Raden Kusen menunjuk nyala obor yang diayun-ayun di kejauhan. "Itulah laporan dari prajurit tadi bahwa pertempuran sedang berjalan imbang. Karena itu, sekaranglah waktu yang tepat bagi kita untuk menyerang agar lawang terkejut." "Saya paham, Paman." San Ali berjejak kagum. "Agar lawan mengira jumlah kita banyak, maka setiap prajurit akan menyalakan 2 obor. Kita akan menyerbu dari kegelapan dengan suara hiruk-pikuk dan obor-obor yang digoyang-goyangkan," kata Raden Kusen. Raden Kusen mengangkat tangan kanan, obor-obor secara berurutan menyala. Dalam waktu singkat, keadaan sekitar menjadi terang benderang. Raden Kusen mendadak meneriakkan takbir dengan suara menggelegar bagai guntur. Sedetik kemudian, ia memacu kudanya. Para prajurit di belakangnya buru-buru mengikutinya. Bagaikan naga bertubuh api yang merayap di kegelapan malam, begitulah pasukan berkuda yang membawa obor itu bergerak ke arah Pakubuan. Ketika jarak barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen dengan Pakubuan tinggal 1 pal, serta mereka berteriak-teriak mengumandangkan takbir berganti-ganti dan sahut menyahut. Kemudian bagaikan luapan air bah, pasukan berkuda itu menerjang ke arah gerbang Pakubuan, tempat para penyerbu dan prajurit Pakubuan sedang bertempur. Kegentaran segera meluas di kalangan prajurit Pakubuan ketika menyaksikan beratus-ratus cahaya obor berayun di kejauhan. Kegentaran makin memuncak manakala terdengar pekikan takbir yang makin mendekati gerbang, dan puncak kegentaran itu berubah menjadi kepanikan manakala mereka menyaksikan para pembawa obor itu adalah pasukan berkuda yang dipastikan merupakan bagian dari kekuatan penyerbu. Demikianlah, tanpa dapat dikendalikan lagi, prajurit Pakubuan berhamburan melarikan diri begitu mendengar detak-detak lada menggema bumi. Kepanikan pun makin tak terkendali ketika prajurit Pakubuan bertumbangan ke atas bumi bagaikan rumput di babat parang. Barisan berkuda yang datang bagaikan air bah terus maju tak mempedulikan apapun. Barang siapa yang menghadang akan diinjak.
Para penyerbu gabungan dari Padepokan Giri Ambaran Jati, Pakuan Babatan, dan Tegal Alang-Alang yang melihat kedatangan bala bantuan segera menyibak memberi jalan. Pasukan berkuda pimpinan Raden Kusen dengan leluasa menerobos ke dalam pakuan dengan cambuk ekor ikan pari, pedang, tombak, dan panah. Mereka membinasakan prajurit Pakuan. Dalam waktu singkat, pertahanan Pakuan Caruban bobol. Prajurit Pakuan yang bertempur tanpa komando itu porak-poranda. Seraya berteriak-teriak kebingungan, mereka berhamburan ke segala arah menyelamatkan diri. Sementara sebagian yang lain berusaha menyelamatkan junjungannya Ku Baru, Resi Bungsu, dan keluarga keluar dari Pakuan. Meski dengan susah payah, akhirnya Resi Bungsu berhasil lolos dari kepungan musuh. Malam itu Resi Bungsu berserta keluarga dan sedikit prajurit menerobos kegelapan melewati lereng Gunung Ciremai menuju Kadipaten Galuh. Setelah sisa terakhir kekuasaan, Resi Bungsu terhalau di bawah cahaya rembulan dan di tengah gumpalan kabut. Raden Kusen duduk gagah di atas kuda hitam, didampingi Ki Samadullah dan San Ali. Para penyerbu dari Demak, Padepokan Giri Ambaran Jati, Pakuan Babatan, dan Tegal Alang-Alang berkerumun mengitari pimpinan mereka. Sementara di luar tembok Pakuan, sebagian barisan berkuda bersiaga menunggu perintah lanjutan. Butir-butir jelaga dari obor terlihat menodai wajah prajurit berkuda, namun mereka bagai tak peduli. Putaran roda waktu telah membuat mereka berdiam diri dalam ketegangan. Raden Kusen, lelaki gagah dengan kulit putih kemerahan dan mata agak sipit, seperti setajam Raja Wali itu, begitu menakjubkan dan memukau mereka yang berada di sekelilingnya. Putra Adipati Palembang Aryo Damar itu begitu tenang menghadapi berbagai persoalan, bahkan menghadapi kemenangan gemilang seperti sekarang ini pun ia mampu mengendalikan kegembiraan. Dengan suara penuh wibawa, Raden Kusen berkata dengan nada mengingatkan, "Kita belum sepenuhnya meraih kemenangan karena malam ini pasukan gelombang pertama dari Pajajaran akan mendarat di Muara Jati. Jika mereka kita biarkan, maka esok pagi Pakuwon akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita semua tahu apa tindakan pasukan Pajajaran terhadap mereka yang dianggap memberontak." Suara-suara segera menggema. Raden Kusen dengan tenang mengamati reaksi ucapannya terhadap orang-orang itu, terutama kepada Ki Samadullah dan San Ali. Hiruk pikuk itu makin gaduh, namun secara pasti menunjuk pada maksud yang sama, bahwa malam itu juga mereka semua harus ke Muara Jati untuk menghadang pasukan Pajajaran. Daripada dibunuh, lebih baik membunuh. Pakikan takbir pun mengumandang sahut menyahut sebagai tanda kebulatan tekad mereka untuk menyambut kedatangan lawan. Malam itu, setelah menyisakan sekitar 50 orang untuk menjaga Pakuan, Raden Kusen didampingi Ki Samadullah dan San Ali menuju Muara Jati diikuti barisan berkuda, para santri Padepokan, pengikut Ki Gedeng Babatan, dan pengikut Ki Samadullah dari Tegal Alang-Alang. Rombongan bergerak cepat menembus kabut malam yang mulai menutupi permukaan bumi Caruban. Perhitungan Raden Kusen bahwa perahu-perahu pasukan Pajajaran gelombang pertama akan mendarat menjelang subuh ternyata terbukti. Ketika barisan yang dipimpinnya sampai di Muara Jati, di keremangan laut sudah terlihat bayangan hitam dari sekitar 30 perahu yang bergerak diam-diam mendekati pantai. Tanpa menunggu waktu, Raden Kusen segera bertindak cepat dengan memerintahkan pasukan panah yang berjumlah sekitar 50 untuk berbaris memanjang sejajar pantai. Tugas utama mereka adalah menembaki prajurit Pajajaran yang akan mendarat, sementara 50 pasukan tombak disiagakan di lapis kedua, di belakang pasukan panah. Di lapis ketiga disiagakan pasukan pedang, cambuk, dan kujang. Barisan berkuda justru ditempatkan paling belakang.
Perahu-perahu besar berisi prajurit Pajajaran mendekati pantai Muarajati seirama dengan deburan ombak yang membentur lambung perahu yang mulai menyentuh pasir. Berlompatlah para prajurit dalam air yang setinggi lutut. Kemudian bagai siluman mereka bergerak menepi. Mereka tidak sadar bahwa di sepanjang pantai telah menunggu para penebar maut. Rupanya Terong Peot, Manggalayuda pasukan Pajajaran telah memberikan kepastian bahwa prajurit-prajurit dari Pakuan Cirebon akan menyambut mereka di Muara Jati. Saat prajurit-prajurit Pajajaran berada dalam jarak sekitar 10 tombak dari pantai, tiba-tiba terdengar pekik tabir dikumandangkan oleh Raden Kusen. Dari atas kudanya, ia mengacungkan pedang ke arah laut, bagaikan semburan air hujan. Begitulah puluhan anak panah melesat dengan kecepatan kilat dari busur prajurit Demak. Prajurit Pajajaran yang tak menduga bakal diserang mendadak terkejut luar biasa begitu mendengar pekikan takbir. Sebagai prajurit terlatih, mereka buru-buru berbalik arah. Namun kecepatan mereka di air tak sekesit di darat. Sebagian di antara mereka, sekitar 30 orang yang berada pada posisi paling depan langsung bertumbangan ketika anak panah menghunjam perut, dada, bahu, leher, dan bahkan mata. Jerit kesakitan pun mengumandang bersahut-sahutan. Sungguh sangat memilukan. Luka akibat panah itu menjadi sangat sakit, terkena asin air laut. Ketika prajurit Pajajaran panik dan berlarian di perairan Muarajati, Raden Kusen memberikan komando lanjutan dengan pekikan takbir dan isyarat pedang. Kali ini pasukan lapis kedua berlari cepat ke arah laut. Saat jarak lari mereka dari pantai sekitar 5 tombak, serta mereka melemparkan tombak ke arah prajurit Pajajaran. Sejenak sesudah itu mereka membalikkan badan dan kembali ke posisi semula di belakang pasukan panah. Hujan tombak di kegelapan malam itu dalam tempo singkat menambah jumlah korban di pihak lawan. Dengan cepat tubuh mereka yang turun ke laut terlihat mengapung menjadi mayat dengan tikaman panah dan tombak. Sementara itu prajurit-prajurit yang lain yang masih di atas perahu enggan turun. Kepanikan makin meningkat manakala dari tepi pantai terlihat beribu-ribu obor dinyalakan. Manggalayuda Pajajaran cepat mengambil kesimpulan bahwa pasukannya telah masuk dalam perangkap musuh. Untuk menghindari korban lebih besar, dia memerintahkan prajuritnya naik kembali ke atas perahu. Menjelang subuh itu, perahu-perahu Pajajaran kembali bertolak ke tengah laut. Mereka meninggalkan beberapa puluh mayat yang mengapung di permukaan laut dipermainkan gelombang. Menjelang subuh, Raden Kusen didampingi Ki Samadullah dan San Ali beserta seluruh prajurit dengan penuh kegembiraan kembali ke Pakuan. Sebenarnya saat tiba di Pendapa Pakuan, Ki Samadullah akan langsung mengumumkan bahwa yang menjadi ku di Caruban adalah San Ali, putra Ki Danusela. Namun di sepanjang perjalanan, Sang Ali yang sudah menangkap keinginan Bapak asuh yang sangat dicintainya itu dengan tegas menyatakan penolakannya. Penolakan San Ali tentu saja mengejutkan Ki Samadullah. Jika Pamanda menyayangi saya setulus hati, tentu Pamanda bisa memahami bahwa tujuan utama saya bukanlah kekuasaan duniawi. Karena itu, jika Pamanda memaksa saya menduduki kursi kubu Caruban, berarti Pamanda telah memberikan beban yang sangat berat yang sangat mungkin tidak mampu saya pikul, kata San Ali. Jika engkau menolak jabatan kubu, kata Ki Samadullah, lantas siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahandamu? Saya sudah menyaksikan betapa hebat Pamanda Raden Kusen mengatasi masalah sebesar ini. Karena itu tidak salah jika saya menginginkan Pamanda Raden Kusen yang cocok menggantikan kedudukan ayahanda Danusela. Saya kira Pamanda Raden Kusen akan mendapat dukungan dari kerajaan Galuh melalui Pamanda Samadullah. Saya yakin Pamanda Samadullah dapat memberikan dukungan kepada beliau sebab ditinjau dari segi nasab, hubungan Pamanda dan kerabat kerajaan Galuh sangat dekat. Anakku, sahut Ki Samadullah memegang bahu San Ali.
Apakah dengan ini engkau akan meninggalkan aku? Apakah engkau akan melaksanakan tekadmu berkelana mencari hakikat sejati aku? Maafkan saya paman, sahut San Ali menguatkan hati. Saya sudah membulatkan tekad untuk mencari hakikat sejati aku sebagaimana hal itu pernah saya ungkapkan kepada Guru Agung. Sekeluar saya dari padepokan, maka kuatlah tekad saya untuk melaksanakan impian saya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungimu nak. Titik air bening mulai terlihat di sudut mata Ki Samadullah. Paman, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu yang telah begitu tulus mencintai manusia sebatang kara seperti saya. San Ali berkata lirih. Kenapa engkau berkata begitu nak? Saya lahir dalam keadaan yatim. Ketika bayi saya sudah yatim piatu. Hanya berkat budi baik ayahanda dan ibunda, pamanda dan bibi saya bisa menjadi sekarang ini. Siapa yang menceritakan hal dirimu itu nak? Ki Samadullah penasaran. Pamanda Resi Bungsu, kata San Ali. Dan ia benar bukan? Ki Samadullah menunduk, butiran air bening jatuh dari kelopak matanya. Saya tahu pamanda, bibi, ayahanda, ibunda, dan guru agung menyimpan rahasia ini agar saya tidak sedih dan merasa sebatang kara di dunia. Namun paman, dengan terbukanya kenyataan ini makin kuatlah keinginan saya mengejar mimpi. Sebab menyadari kesebatangkaraan saya, maka saya makin mudah melepaskan segala sesuatu selain Dia yang saya tuju. Sepanjang perjalanan, akhirnya Ki Samadullah tidak berkata-kata lagi. Dia tenggelam dalam kepedihan, sungguh jauh di dalam lubuk jiwanya. Ingin sekali ia mengantarkan kemanapun San Ali pergi. Namun keinginan aneh anak asuhnya yang tak lazim, mencari hakikat sejati dia yang tak terpikir dan tak terbayang, adalah kemustahilan yang sulit dipahami. Ah, betapa aneh garis kehidupan anak itu. Lahir ke dunia sebagai yatim piatu dan didewasakan di lingkungan padepokan yang penuh keprihatinan. Ini setelah dewasa akan mengembara dengan tujuan melepas kepentingan dunia untuk menuju aku yang tak tergambarkan keberadaannya. Skala pembicaraan Ki Samadullah dengan San Ali didengar cermat oleh Raden Kusen. Ketika mereka tiba di Pakubuwan, segera dibuat keputusan bahwa kekuasaan kubu Caruban dipercayakan kepada Ki Samadullah. Sebab selain masih keturunan Raja Galuh, dia dianggap paling berpengalaman menjadi pejabat pangraksa bumi membantu tugas-tugas Ki Danusela. Untuk mengamankan Pakuan, 200 prajurit Demak tetap disiagakan demi membentengi Pakuan dari serangan Pajajaran atau gerakan subversif pengikut Resi Bungsu. Bahkan Raden Kusen dengan penuh keberanian membuat keputusan bahwa Pakuan Caruban bukan lagi menjadi wilayah Pajajaran, melainkan bagian wilayah Kadipaten Demak. Umumkan kepada seluruh warga Pakuan bahwa hari ini waktu pecat sawer pukul 10 hari Soma Manis tanggal 19 bulan Badra tahun Saka 1392 penguasa negeri ini sudah berganti. Katakan kepada seluruh penduduk Pakuan Caruban bahwa Gusti mereka sekarang ini bukan lagi Prabu Ratu Dewata di Pajajaran, melainkan Adipati Demak Arya Sumangsang, putra Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit, yakni saudara Ki Danusela. San Ali menghadap Syekh Datuk Kafi untuk berpamitan. Ini sangat penting baginya, sebab selain sebagai guru agung yang menempa pribadi dan cara pikirnya, Syekh Datuk Kafi adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki hubungan darah dengannya. Lantaran hubungan darah itu, ia menjadi mahfum kepada guru agung itu begitu memanjakan dan mengistimewakan dirinya dibanding murid lain. Di hadapan Syekh Datuk Kafi yang diketahuinya sebagai adik sepupu ayahanda kandungnya, San Ali tidak mampu menyampaikan sesuatu
kecuali menundukkan kepala memandangi anyaman tikar yang tergelar di bawahnya. Ia merasakan dadanya kosong, hampa. Entah apa yang terjadi, ia hanya merasakan bahwa niatnya yang kuat untuk mengembara mencari aku telah menimbulkan beban berat di hatinya untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, terutama Syekh Datuk Kafi dan istrinya. Mereka selama bertahun-tahun telah mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Kebersatuan adalah kebahagiaan, perpisahan adalah kepedihan. Syekh Datuk Kafi kelihatan sulit menyembunyikan kepedihan yang mengharu biru hatinya. Namun, sebagai seorang guru agung yang menjadi teladan bagi para murid, dia harus berjuang keras mengalahkan kepedihan jiwanya. Memang benar, berpisah dengan orang tercinta sangat berat dan menyakitkan. Namun keharusan berpisah dengan segala sesuatu selain dia adalah tuntutan mutlak. Itu sebabnya dengan hati berat dia menasihati kemenakannya. Pergilah engkau mengikuti tuntunan jiwamu, oh anakku terkasih. Sebab hanya dia yang berjuang keras menuju dia yang akan sampai kepada dia. Segala apa yang engkau alami selama ini adalah bagian dari perjalanan yang mesti engkau lewati. Tinggalkan sesuatu yang ada pada dirimu sehingga tak bersisa kecuali keyakinanmu terhadap dia. Hamba akan jadikan nasihat guru agung sebagai azimat, kata San Ali Takzim. Namun bolehkah hamba bertanya sesuatu tentang hal hamba? Bertanyalah, oh anakku. Benarkah leluhur hamba berasal dari negeri Malaka? Tanya San Ali tegas. Sepengetahuanku yang begitu anakku, jawab Syekh Datuk Kafi. Barang 1 abad lalu leluhur kita bertempat di tanah semenanjung. Mereka datang dari negeri Gujarat. Menurut cerita ayahandaku Syekh Datuk Ahmad, leluhur kita adalah bangsawan dan ulama di Gujarat. Kakekku Syekh Datuk Isa adalah leluhur yang tinggal di Malaka. Ia sekeluarga awalnya datang ke negeri Perlak, kemudian merantau ke semenanjung, yakni Malaka. Berarti sangat mungkin negeri Gujarat pun bukan tempat asal leluhur kita. Bukan sesuatu yang mustahil jika leluhur kita berasal dari negeri Arab, Rum, dan mungkin Maghrib. San Ali menyimpulkan. Memang benar anakku. Kalau diurut-urut memang semua berasal dari negeri Arab di mana Bapak Adam dan Ibu Hawa pertama kali tinggal di bumi. Sebelum tinggal di negeri Arab, di manakah Bapak Adam dan Ibu Hawa tinggal? Apakah di tempat bernama Jannat Darussalam? Tanya San Ali. Sejauh yang kupahami dari kitab-kitab memang demikian, oh anakku. Jika begitu guru agung, hamba mohon pamit secepatnya karena hamba memiliki pandangan bahwa mencari dia haruslah mencari rangkaian galur di mana dia menempatkan manusia pertama ciptaannya di muka bumi, kata San Ali tegas. Mudah-mudahan engkau menemukan apa yang engkau cari anakku, kata Syekh Datuk Kafi dengan mata berkaca-kaca.